Tafadhal Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita ya, tentang ilmu nahwu, yang mana kita mengambil dari kitab Jurumiyah. Kemudian saya di sini yang teman yang baru hadir ya, saya perjelas lagi ya dengan contoh-contoh yang lain ya, karena kitab Matan Jurumiyah itu kan sangat simpel sekali gitu. Kalau kita tidak jelaskan, kita detailkan, maka insya Allah bingung gitu kalau belum pernah belajar nahwu Jurumiyah ya. Insya Allah hari ini hanya satu halaman ini ya materinya. Ini masih pada pembahasan tentang al-mansubah al-asma ya, al-mansubatul asma atau al-asma al-mansubah ya, isim-isim yang dibaca nasab gitu. Masih isim-isim yang dibaca nasab. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai kajian, ya, marilah kita baca surah Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah menambah keberkahan pada pelajaran pada pagi hari ini. Dan juga mohon izin dengan bacaan Al-Fatihah kita kirimkan salah satu guru saya, yaitu Prof. Dedi yang baru kemarin dipanggil Allah ya. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah ini beliau dilapangkan kuburnya dan insya Allah kelak akan ditempatkan di surganya yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa kuliniya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-11 ya. Isim-isim yang dibaca nasab yang ke-11 itu maf'ul ma'ah. Nah, ini kurang F ini. Ya, maf'ul ma'ah. Ya. Maf'ul ma'ah ini ya adalah isim mansub, isim yang pasti dibaca nasab atau i'rabnya nasab kan gitu. Yang mana maf'ul ma'ah ini pasti ya, ini ciri khasnya, ciri-cirinya itu dia jatuh setelah huruf wawu ma'iyah. Ya, dia jatuh setelah huruf wawu ma'iyah. Yang mana fungsinya itu menjelaskan ya keterangan penyertaan atau kebersamaan gitu. Ini hampir mirip ya, polanya itu hampir mirip dengan atof ya, atof maktuf. Wawunya itu ya, huruf wawu itu kan ada kalanya wawu atof gitu. Dan juga ada kalanya wawu ma'iyah. Nah, ini harus tahu gitu. Mana itu wawu atof, mana itu wawu ma'iyah. Kalau wawu atof berarti kan termasuk tabi dia, ngikutin gitu. I'rabnya itu ngikut maktufnya. Ya, kalau rafa berarti ikut rafa gitu. Tetapi kalau maf'ul ma'ah ini ya, kalau dia jatuh setelah wawu ma'iyah ya, pastinya dia harus ya dibaca nasab ya. Nggak boleh dalam keadaan rafa maupun jar, nggak ada gitu ya. Jadi di sini saya tuliskan ya bahwa maf'ul ma'ah itu fungsinya hampir sama dengan atof maktuf ya. Hanya saja ia lebih menekankan penyertaan ya, beserta atau bersama gitu ya. Tetapi kalau atof maktuf kan dan kan ya, saya dan artikan dan Ali atau dan Bara telah datang ya.
atau saya dan Ahmad ya telah sholat zuhur gitu. Nah, kalau maknanya dan itu adalah atof ya. Tetapi kalau bersama itu namanya maf'ul ma'ah. Ya. Saya ya dan atau saya telah sholat zuhur bersama Bara. Nah, kalau artinya beserta atau bersama itu namanya maf'ul ma'ah. Oke. Agak pusing ya. Langsung ke contohnya aja biar jelas itu. Contoh yang pertama, ini saya contohkan contoh atof maktuf ya. Polanya atof maktuf. Ghoza al-junudu wal qaidu. Ya, ghoza al-junudu wal qaidu. Jadi ghoza ya ini fiil madhi ya. Kemudian junud sebagai fa'ilnya rafa, wawunya di sini pasti wawu atof gitu. Karena qaid ya, qaidu ini ikut rafa, rafanya junud gitu ya. Kalau secara makna ya para tentara dan nah, di sini ya ini ciri khasnya di ini ya. Para tentara dan panglima telah berperang. Saya i'rab ya. Saya i'rab dulu. Ghoza adalah fi'lu madin. Ghoza itu fi'il madhi. Yang mana fi'il madhi apa? Mabniun kan? Dia mabniun ala apa di sini? Al-fathi. Dia tetap dalam keadaan fathah ya. Ghoza fi'lu madin dia mabniun ala al-fathi. Kemudian kata al-junudu ya. Al-junudu karena ada fi'il pasti apa? Ada fa'ilnya ya. Ada fi'il pekerjaan maka harus ada yang melakukannya gitu. Yaitu kata al-junudu ya. Al-junudu adalah fa'ilun ya sebagai fa'ilnya dari fi'il madhi ghuza itu gitu. Yang mana fa'il pasti apa? I'rabnya pasti marfuun ya. Al-junudu fa'ilun marfuun wa alamatu raf'ihi ya tanda dia rafa apa di sini? Memakai ad-dhammatu ya harokat dhammah yang al-dhahiratu yang kelihatan ya ada di sini. Kenapa dia tanda i'rabnya memakai harokat dhammah? Karena kata junud adalah bentuk jamak taksir ya. Jamak taksir itu tanda i'rabnya seperti isim mufrad ya. Sama ya, sama-sama memakai harokat ya. Dhammah ketika dia rafa, fathah ketika dia nasab dan kasroh ketika dia dalam keadaan jar gitu. Kemudian al-wawu di sini ada wawunya ya. Al-wawu adalah wawu atfin ya, wawu atof ya. Kata sambung di sini ya, wawu atof yang mana wawu atof di sini adalah harfun ya, huruf yang mabniun alal fathi. Dia itu huruf tetap kan dalam keadaan fathah ya. Enggak ada namanya wu atau wi gitu. Ghuza al-junu itu pasti wa, bukan wi atau wu ya. Berarti dia harfun mabniun alal fathi, huruf dia mabni fathah. Kemudian kata al-qaidu ya. Al-qaidu adalah ma'tufun ala al-junud ya. Kata yang diatofkan ya, kata yang diatofkan pada kata apa? Al-junudu. Ya. Karena kata yang diatofkan itu ya ngikutin maktufnya yang di apa namanya maktuf alaihnya, maka dia sama-sama apa i'rabnya sama di sini karena al junud itu rafa sebagai fa'il, maka al qa itu juga harus sama rafa karena atof itu ya karena atof ini termasuk tawabi ya, termasuk pengikut ya, termasuk pengikut. Kita sudah bahas ya, tawabi itu ada mat ya, ada atof ya, ada taukid, ada badal ya. Satunya apa itu? Atof, taukid, badal, satunya Naat man'ut. naat ya, naat man'ut. Oke. Jadi ini harus sama. Nah, kalau andaikan ini harokatnya sama dengan ini, maka wawunya pasti wawu atof. Dan artinya di sini ada dan ya, para tentara dan qaid ya, dan panglima. Ya, Ghoza telah berperang. Oke. Kemudian pola ini kita ganti menjadi pola maf'ul ma'ah ya, maf'ul ma'ah. Maka cuman bedanya harokatnya saja. Harokat kata qaida gitu.
nggak boleh kok itu atau kok itu, nggak boleh. Oke, di sini sama ini kalimatnya sama, kata guza ada, al-junud ada, ya, wanya juga ada, koidnya juga ada, ini sama. Tetapi cara membacanya di sini yang berbeda, maka fungsinya pun berbeda. Oke, kita i'rab lagi. Guza adalah fi'lu madin, ya, kata kerja lampau yang mana dia mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Kemudian kata al-junud sama tadi ya, fa'ilun, ya, dia marfu'un, wa alamatu rafihi adalah al-dhamatu al-dhahiratu, dhamah yang dhahirah kelihatan. Kemudian wanya, ya, kita buat wawunya adalah wawu ma'iyah. Ya, wawu di sini adalah wawu ma'iyah yang mana sama mabniun ala al-fathi, ya, mabni fathah juga gitu. Ya. Kemudian kata al-qaidah, kalau wawunya ini adalah kita jadikan wawu ma'ah, maka al-qaidah namanya maf'ul ma'ah. Yang mana maf'ul ma'ah itu, ya, pasti apa? Isim yang apa? Mansub, kan gitu. Enggak boleh dibaca rafa. Ya, kalau rafa berarti jadi atof, kan gitu, ya. Wal qaidah gitu. Al qaidah adalah maf'ulun ma'ah. Ya, maf'ulun ma'ahu. Yang mana i'rabnya apa? Pasti mansubun gitu. I'rabnya nasab. Wa alamatun nasbi apa di sini? Alamat atau tanda nasabnya dia adalah al-fathatu, harokat fathah. Yang mana al-dhahiratu, yang kelihatan, ya. Kenapa dia memakai harokat tanda i'rabnya, tidak memakai alif atau tidak memakai huruf wawu, ya kan? Karena kata al-qaid adalah bentuk apa? Isim mufrad gitu. Oke. Jadi artinya apa? Artinya di sini ada perbedaan ya. Para tentara telah berperang bersama. Nah, di sini ada kata ya. Ada kata bersama atau beserta. Ya, bersama atau beserta panglima gitu. Nah, kelebihan ya. Kelebihan maf'ul ma'ah ini ya, dibandingkan ya dengan atof maktuf ya, bentuk atof maktuf itu jumlahnya ya adalah bolehnya menggabungkan dua hal yang tidak bisa bersatu dari sisi hukum. Kalau atof maktuf itu harus sama ya dari sisi hukum. Ya, di sini kan sama kan? Junud, qaid kan sama-sama orangnya kan. Nah, junud tentara ya orang, qaid ya pasti orang kan. Nggak mungkin junudnya orang, qaidnya adalah kuda kan gitu kan, beda gitu ya. Nah, kalau atof maktuf seperti ini. Ya. Tetapi kalau bentuk maf'ul ma'ah boleh ya dari jenis yang lain secara hukum. Saya contohkan ya, ada 3 saya kasih contoh. Sirtu wa naila. Ya. Sirtu wa naila. Artinya apa? Saya berjalan bersama Sungai Nil gitu. Saya itu kan manusia ya, orang. One Nile ya, Nil kan sungai kan? Ya, kecuali kalau Naila itu nama orang gitu. Ya, Nile di sini yang saya maksud adalah sungai, ya, Sungai Nil, Sungai Nil ya. Ya, Sungai Nil bukan Naila di sini nama orang ya. Nah, kalau adekan Naila itu nama orang ya boleh apa namanya? Dalam keadaan rafa karena dia jadi atof gitu. Nah, tetapi kalau diatof kan nggak boleh kalau beda jenis ya secara hukum gitu. Nah, jadi satunya manusia, satunya adalah sungai. Saya berjalan bersama Sungai Nil. Maksudnya apa? Maksudnya saya itu jalan ya. Saya itu jalan ya menyusuri di pinggir sungai kan. Ya. Saya jalan menyusuri Sungai Nil dan saat itu Sungai Nil itu mengalir juga, berjalan seolah-olah berjalan kan. Bukan seolah-olah emang jalan airnya kan gitu. Nah, berarti di sini saya memakai kalimat saya berjalan bersama Sungai Nil gitu. Gitu paham ya? Jadi maksudnya aku berjalan di sisi Sungai Nil ya. Kemudian bersamaan dengan itu ya, bersama dengan itu Sungai Nil itu mengalir. Jadi seolah-olah itu jalannya bareng kan. Ya berarti saya jalannya ya ke bawah gitu kan. Ya, sesuai dengan aliran Sungai Nil itu gitu. Paham di sini? Nah, berarti tu ini kan saya. Saya adalah manusia ya, orang. Kemudian Nil ya, Nil adalah sungai gitu. Berarti dari sisi hukum kan beda. Maka kalau atof maktuf tidak boleh.
Kalau bentuk maf'ul ma'ah boleh gitu. Ya, artinya saya berjalan bersama sungai Nil. Nah, oke, kemudian ya saya i'rab dulu. Sirtu ya. Sirtu itu kan dari kata saro, ya kan? Saro dan tu kan. Ya. Sirtu adalah fi'lu madin, fi'il madhi yang mana dia mabniun ala apa di sini? Ala sukuni. Dia mabni sukun gitu. Kalau guza tadi kan mabninya apa? Mabni fathah. Kalau sirtu dari kata saro, ya saro itu aslinya mabni fathah. Di sini dia mabni sukun. Kenapa? Ya, karena bertemu dengan salah satu domir dari domir rafa mutaharikah yaitu tu gitu. Saro plus tu jadi sirtu gitu. Nah, jadi fi'lu madin dia mabniun ala sukuni. Kemudian tu ya, tu di sini adalah ya tu di sini adalah domirun mutasil. Ya, domirun mutasilun, domir yang mutasil yang nempel ya pada fi'il madhi di sini. Yang mana domir itu pasti apa? Mabniun, dia mabni. Mabninya apa di sini? Mabniun ala domi. Dia tetap dalam keadaan doma, ya, tetap dalam keadaan doma. Enggak bisa berubah, ya, enggak bisa berubah atau ta atau ti. Kalau andikan dia berubah tu jadi ta atau jadi ti, maka maknanya sudah berubah. Ya. Yang maknanya saya itu ya tu gitu. Enggak mungkin harokat yang lain. Ya, paham ya? Kalau andikan dia ta, pasti maknanya lain. Kalau tasirta berarti kamu gitu, kamu laki-laki, ya, kamu laki-laki telah berjalan. Kalau dia sirti berarti kamu perempuan gitu. Ya, jadi huruf itu ya di sini adalah domir ya, domir mutasil, dia pasti mabni gitu, dia tetap. Di sini mabninya adalah mabni domah. Fi mahali rafin gitu. Kalau kita belajar kitab ini ya, kitab Quran apa namanya? Apa yang kita pelajari setiap hari Ahad itu? Quran ini ya, i'rab Quran ya. I'rab Quran kan gitu. Fi mahali rafin ya. Tuh di sini dhamir ya, mutasil dia mabni. Ya, tetap tidak bisa diutak-atik gitu ya. Tetap seperti itu gitu. Tidak bisa berubah ya. Tetapi dalam i'rab fi mahali rafin gitu. Dalam i'rab dia menempati i'rab rafa. Ya. Kenapa dia menempati i'rab rafa? Karena fa'ilun, dia sebagai fa'il. Ya, jadi fa'ilnya saro kan. Saro plus tu kan. Saro itu fi'il, tu-nya itu sebagai apa? Sebagai fa'ilnya. Kemudian al-wawu, huruf wawu di sini adalah wawu ma'iyah ya. Huruf wawu ma'iyah yang mana dia mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Kemudian kata an-nila ya, an-nila, nila di sini ya, adalah maf'ulun ma' yang mana dia mansubun ya, i'rabnya pasti nasab gitu karena dia maf'ul ma'ah ya. Mansubun wa alamatu nasbihi ya, kelihatan ya kursor saya ya. Mansubun i'rabnya nasab wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat fathah gitu ya. Oke. Berikutnya ya, contoh yang kedua. Zahaba al-muwazzafu wa tulu asyamsi. Zahaba al-muwazzafu wa tulu asyamsi. Artinya apa? Pegawai itu pergi ketika terbit matahari. Ya. Berarti ini kayak pegawai ini ya di Jakarta seperti itu ya. Kalau tempat kerjanya jauh kan, pagi-pagi itu kan sudah berangkat gitu. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab ya, berarti dhahaba al-muwadzafu wa tulu asyamsi. Pegawai itu pergi ketika terbit matahari atau bersama terbitnya matahari gitu. Jadi dia pergi pas saat itu matahari muncul ya. Di pagi hari gitu. Oke, kita i'rab. Dhahaba fi'lu madhin ya. Dia mabniun ala al-fathi, dia mabni fathah. Berikutnya al-muwadzafu. Al-muwadzafu adalah fa'ilun, sebagai fa'il dari kata dhahaba. Yang pergi siapa?
Yang pergi adalah muadzaf, yang pergi adalah pegawai. Berarti yang pelakunya, ya, pelaku dari zahaba ini adalah muadzafu. Maka al muadzafu adalah fa'ilun. Yang mana fa'ilun itu i'rabnya pasti apa? Pasti marfu'un. I'rabnya pasti rafa. Wa alamatu raf'ihi apa di sini? Wa alamatu raf'i adalah ad-dhom, dhamatu, dhamma. Yang al-dhahiratu yang dhahirah. Yang teman-teman yang baru hadir ya, baru bergabung, kenapa ya kan ada dhammah dhahirah disebutin ya? Karena ada namanya dhammah ya, yang muqaddarah kan gitu. Ya, ada kalanya dhammahnya itu muqaddarah, enggak dituliskan. Contohnya apa? Contohnya andikan kata muadzaf saya ganti Musa ya, pasti kan tetap dzahaba Musa kan, atau dzahaba Isa ya. Jadi Isa dalam keadaan rafa, dalam keadaan nasab, dalam keadaan jar ya sama. Bacanya ya Isa, nggak ada isu, ya gitu. Nggak ada isi, nggak ada. Ya, pasti Musa, Isa gitu. Kemudian kalau ini saya ganti muadzaf itu jadi Musa ya, dzahaba Musa, maka Musa fa'ilun tetap ya fa'il. Yang mana fa'il itu pasti marfu'un, rafa. Kemudian alamannya apa gitu? Tanda rafanya dia apa? Wa alamatu rafiyah pasti dhamma ya, domatun tetapi muqaddaratun ya, domah yang dimuqaddarahkan tidak dizohirkan gitu ya. Kenapa muqaddarah? Alasannya adalah lita'adzur gitu, lita'adzuri ya. Jadi ta'adzur itu nggak mungkin karena Musa terakhir kan huruf apa, alif gitu ya. Jadi kalau yang sering ikut kajian kitab I'rab Quran ya pasti udah tahu gitu, ada kalanya tanda harokat ya, tanda harokat itu yang bukan dohiroh, nggak kelihatan ya, berarti muqaddarah. Alasannya ada dua muqaddarah itu. Kalau enggak ta'adzur, ta'adzur itu nggak mungkin, ada kalanya dia pasti apa, fikol ya, berat gitu. Kalau ta'adzur itu pasti hurufnya alif, alif itu nggak mungkin berharokat ya. Yang a i u itu bukan alif, meskipun kadang kita tulisnya seperti alif gitu kan ya. Kalau a itu berbunyi pasti itu hamzah gitu. Nah, kalau alif itu nggak mungkin dia berharokat ya. Makanya kalau ada alif ya di kata Musa seperti itu, maka alamatnya, tandanya adalah muqaddarah ya. Andikan dia domah ya domahnya muqaddarah, alasannya adalah ta'adzur. Kalau yang fikol itu hurufnya ya, huruf iya. Contohnya kata qadi ya, dzaba al qadi. Atau kalau dizohirkan pun sebenarnya boleh gitu. Dzaba al qadiyu ya. Dzaba al qadiyu. Boleh dizohirkan harokatnya, tanda i'rabnya. Ada kalanya kalau bahasa Arab tuh lebih dimuqaddarahkan ya. Ja'a al qadi ya. Ja'a al qadi. Jadi di sini harokatnya tandanya ya domah, tetapi muqaddarah. Alasannya apa? Muqaddarah ta'alid thiqali, berat. Kalau huruf ya berharokat itu berat. Kalau kata orang Arab, kalau kita sama-sama aja kan gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian kata, tadi sampai mana? Wa ya. Nah, wa adalah harfu apa? Harf wawu ma'iyah ya. Al wawu wawu ma'iyah. Wawunya adalah wawu ma'iyah yang mana dia mabniun ala al-fathi. Dia tetap dalam keadaan fathah. Kemudian kata tulu'a ya, di sini ada tulu'a adalah sebagai apa di sini? Kalau wawunya wawu ma'iyah maka dia adalah maf'ul ma'ah. Jadi ketika ada isim ya, gitu, ingat-ingatnya. Ketika ada isim yang jatuh setelah wawu ma'iyah maka dia pasti maf'ul ma'ah. Gitu. Ya. Yang mana maf'ul ma'ah itu i'rabnya pasti apa? Mansubun, i'rabnya nasab. Wa alamatu nasbi apa di sini? Al-fathatu, fathah. Yang al-dhahiratu, yang kelihatan gitu. Nah, wa huwa mudhafun, selain dia sebagai maf'ul ma'ah, kata tulu'a ini, maka dia juga posisinya sebagai mudhaf. Karena di sini ada mudhaf ilahnya kata syamsi kan gitu, ya. Wa tulu'a adalah maf'ulun ma'ah mansubun wa alamatun nasbihi
al-fathatu. Nah, wahwa kan gitu. Wahwa dan dia juga adalah apa? Mudhofun sebagai mudhof. Kemudian kata asyamsi ya. Asyamsi adalah mudhofun ilaihi. Ya, mudhof ilaihnya tulu ya. Yang mana mudhof ilaihnya itu i'rabnya apa? Pasti jer kan? Mudhof ilaih itu pasti jer gitu. Enggak ada mudhof ilaih itu rafa atau nasab, enggak mungkin gitu. Mudhof ilaih itu pasti apa? Pasti majrurun ya. Wa alamatu jarhi apa di sini? Adalah al-kasratu, memakai harokat. Oke. Berikutnya yang ketiga ya, yang terakhir. Dzakartu wal misbaha. Oke. Dzakartu wal misbaha. Saya mengulang-ulang pelajaran bersama lampu. Ya, maksudnya apa? Saya mengulang-ulang pelajaran bersama lampu. Maksudnya adalah saya belajar ya di malam hari kan pastinya. Atau mungkin di siang hari pun bisa kalau mungkin rumahnya gelap kan gitu ya. Saya mengulang-ulang pelajaran, maksudnya saya belajar dalam keadaan lampu itu tetap menyala gitu. Ya. Ya seolah-olah saya ditemani lampu itu gitu. Ya bersama lampu yang menyala itu gitu. Oke, maka wawunya harus wawu ma'iyah ya. Yang ketiga ini harus wawunya ma'iyah. Karena tuh ini kan manusia kan, saya orang. Muadzof juga orang ya. Maka kata nil, kata tulu, asyams, kata misbah ini kan tidak satu jenis ya. Bukan dari hukumnya berbeda gitu. Manusia sama benda kan gitu. Ya misbah ya kan bukan manusia gitu. Mungkin bisa juga ada namanya misbah itu orang gitu, ada juga gitu. Kalau andikan yang kita maksud misbah nama orang ya boleh dijadikan atof gitu. Kalau misbah ini yang kita maksud adalah lampu ya, lampu maka nggak boleh wawunya adalah wawu atof kan gitu. Ya. Oke, kita i'rab. Dzakartu ya, dari kata dzakaro ya, dzakaro ini fi'il madhi juga ya. Dzakaro plus tu ya. Dzakaro plus tu jadi dzakartu. Dzakartu ya, adalah fi'lu madhin yang mana dia mabniun ala sukuni. Dia tetap dalam keadaan sukun. Ya. Kenapa? Litisolihi bi dhamirin min iri rafi al-mutahariki ya. Karena dia bertemu dengan salah satu domir dari domir rafa mutaharikah yaitu tu gitu. Jadi fi'il madhi kan ada aslinya mabni fathah ya kan. Ada kalanya dia mabni sukun, ada kalanya dia mabni apa? Mabni tumah gitu. Ya. Kalau mabni sukun pasti ketika dia bertemu dengan salah satu dari domir rafa mutaharikah ya, tu, ta, ti, tuma, tum kayak gitu, tuna gitu. Kalau bertemu dengan domir-domir itu maka dia pasti mabninya sukun gitu. Contohnya kata zahaba kan, kalau zahab tuh pasti hurbanya sukun, nggak boleh zahabatu, nggak boleh ya. Zahabati nggak boleh, pasti zahabtu, zahabti, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabtuna kayak gitu. Ya, berarti mabninya sukun. Kalau mabni tuma apa? Bertemu dengan wawu jamak kan, zahabu kan gitu. Maka dia mabninya tuma. Nah, oke. Berikutnya tu sama ya. Tu itu adalah domirun mutasilun ya. Dia mabniun ala domi ya. Dia mabni tuma. Fi mahali rafin ya, dalam i'rab dia menempati posisi i'rab apa? Menempati posisi i'rab rafa ya, fi mahali rafin gitu. Kenapa fi mahali rafin? Karena dia fa'ilun, sebagai fa'il dari kata zakaro. Yang belajar siapa? Yang belajar adalah saya gitu. Berarti pelakunya adalah saya. Berikutnya al-wawu adalah wawu al-ma'iyah ya, wawu al-ma'iyah. Yang mana dia mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Kata al-misbah, ya, al-misbah adalah maf'ulun ma'ah. Yang mana maf'ul ma'ah itu i'rabnya apa? Pasti mansubun, i'rabnya nasab. Wa alamatu nasbihi
Tanda dia nasab adalah al-fathatu, harokat fathah yang al-dhahiratu yang kelihatan. Oke. Baik teman-teman, ya sampai sini sudah paham ya. Jadi ketika kita membuat maf'ul ma'ah, ya, yang mana maf'ul ma'ah itu termasuk isim yang mansub kan gitu, isim yang pasti i'rabnya nasab gitu. Ya, cara membuatnya ya harus dia jatuh setelah wawu namanya wawu ma'iyah gitu. Ya paham ya. Tetapi jangan keliru gitu. Karena kalau wawu juga itu sebenarnya wawu itu banyak gitu. Wawu itu kalau kita belajar kitab i'rab Quran itu kan wawu ada wawu atof ya kan? Ada wawu namanya ini wawu ma'iyah, ada kalanya wawu istinafiyah, ya, ada wawunya wawu hal kan gitu. Nah, kita tahunya dari mana? Lihat konteksnya gitu. Ya, lihat konteks dari kalimat itu gitu. Ini pasnya kita jadikan wawu apa? Apakah dia wawu istinaf? Ya, apakah dia wawu atof? Apakah dia wawu hal? Ya, apakah dia wawu ma'iyah kan gitu. Nah, kalau bentuknya jumlahnya seperti ini, ya pastinya adalah wawu ma'iyah. Kalau ada isim yang jatuh setelahnya itu berupa isim yang mansub ya dalam keadaan nasab gitu. Nah, kalau andai kan dia bisa berubah-berubah ya isimnya yang jatuh setelah wawu itu berubah-berubah sesuai dengan sebelumnya, maka itu bukan wawu ma'iyah. Wawunya adalah wawu atof gitu. Ya. Nah, contohnya nih kalau ini yang di atas ya kita kembali pada atau maktub ya. Goza al junudu wal qaidu ya. Maka qaidu harus ngikut junudu. Kalau andikan kata junud saya jadikan maf'ul bih contohnya ya. Ro'a itu pasti al junuda. Saya telah melihat al junuda para tentara wal qaida gitu. Ro'a itu al-junuda wal qaida. Ya. Maka kata qaida itu masih ngikut karena dia tabi kan pengikut gitu. Kalau andikan kata junud saya jadikan ya i'rabnya jer contohnya marortu bil junudi gitu. Marortu bil junudi ya kata junud majrur kan? Siapa yang mengejarkan? Ya mengejarkan adalah huruf jerba kan gitu. Bi al junudi kan gitu. Marortu bi al junudi. Maka kata qaid wal qaidi. Marortu bil junudi wal qaidi. Ya, ro'aitu al junuda wal qaida. Guza al junudu wal qaidu. Nah, berarti wawunya wawu atof. Ya, gitu ya. Kalau andikan ya kata yang bawah ini guza al junudu wal qaida. Andai kan kata junud, saya jadikan maf'ul bih ra'aitu wal junuda wal qaida. Ini ada dua kemungkinan. Kata qaida ini bisa jadi maf'ul ma'ah, bisa jadi atof, gitu kan? Nah, wawunya bisa kita jadikan wawu atof maupun jadi wawu ma'iyah gitu. Nah, paham ya? Kalau andai kan junud saya jadikan apa namanya? Isim yang majrur, contohnya marrotu bil junudi wal qaida ya, maka wal qaida pasti maf'ul ma'ah gitu. Ya, maf'ul ma'ah. Kalau andai kan dijadikan atof, ya wal qaidi kan gitu. Nah, jadi gitu ya. Kalau atof ma'tuf itu pasti sama ya, sama dalam i'robnya ya sama-sama i'robnya rafa ya nasob dengan jer gitu. Tetapi kalau maf'ul ma'ah itu nggak ngikutin ya bukan termasuk tabi gitu, bukan termasuk pengikut. Maka dia konsisten dalam keadaan apa? Nasob gitu ya. Karena maf'ul ma'ah itu termasuk min al asma al mansubah, termasuk isim-isim yang harus dibaca nasob. Oke. Oke, teman-teman sekalian ya, sudah paham ya pembahasan yang ke-11 tentang isim yang harus dibaca nasab, yaitu maf'ul ma'ah. Oke, sudah paham semua, Pak Supomo, Pak Sukindar, Pak Kamka, sudah jelas ya? Oke.
Insya Allah ini udah ini ya pembahasan maf'ul ma'ah ya. Insya Allah sudah selesai ya. Oh iya. Karena kalau yang nasab yang lainnya kan contohnya kayak khobarnya kana ya. Khobarnya kana, kemudian isimnya ina. Itu kan kita sudah bahas ya, sudah kita bahas kan. Kana wa akhwatuha kan. Kemudian ina wa akhwatuha gitu. Kalau andekan ya isim yang pasti rafa itu ya isimnya kana salah satunya kan, ya nggak? Waktu itu pembahasannya. Kalau isim yang pasti rafa salah satunya adalah khobarnya ina dan saudara-saudaranya. Nah, tetapi kalau masuk asma al mansubah isim-isim yang pasti nasab, kalau pembahasannya kana ya kalau kana wa akhwatuha berarti apanya? Khobarnya kana kan? Masih ingat kan fungsinya kana dan saudara-saudaranya? Tarfaul isma watan sibu apa? Al-khobar kan gitu. Ya fungsinya kana dan saudara-saudaranya itu ya kan merafakkan isimnya kana dan menasabkan khobarnya gitu. Jadi kalau yang masuk ya pasti khobarnya kana pembahasannya. Kalau di sini kita nggak bahas lagi ya karena kita sudah detailkan di pembahasan tersendiri kan tentang kana wa akhwatuha gitu. Nah, kemudian ina pun kita nggak akan bahas lagi ya karena kalau andikan kita memasukkan isim yang pasti nasab yang berhubungan dengan ina wa akhwatuha ya pastinya isimnya kan gitu. Isimnya ina wa akhwatuha. Contohnya innallaha kan gitu. Ya innallaha qadirun. Mana yang pasti nasab? Ya kata Allah kan gitu. Karena Allah di sini ya posisinya sebagai isimnya ina yang pasti apa? Mansubun kan gitu. Nah, terus juga ada pembahasan zona sebenarnya, ada zona ya. Zonantu Muhammadan mudarrisan gitu. Ya. Itu juga sebenarnya termasuk asma yang mansubah yang pasti nasab ya. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian ya. Ada ibunya nggak ini? Mbak paling ada Ustaz. Oke, ada ya. Oke, baik. Untuk hari ini kita cukupkan ya, biar tidak pusing ya. Jangan banyak-banyak terpusing. Ya. Iya Ustaz. Kita, setiap pembahasan kan cuma satu pembahasan aja, jangan banyak-banyak. Kalau banyak ntar jadi jadi pusing. Ya. Insya Allah kita cukupkan pada pembahasan maf'ul ma'ah dan insya Allah sudah jelas tadi saya jelaskan ya secara detail ya. Insya Allah semuanya sudah paham ya cara membedakan dia itu maf'ul ma'ah ataupun dia atof gitu ya. Baik, untuk kesempatan hari ini ya kita cukupkan. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah Ustaz. Mas Bara dan Bapak Mbak. Oh iya, tadi ada yang tanya, ada 2 pertanyaan di kolom chat, saya izin jawab dari audio juga. Yang pertama, Afwan Ustaz, untuk review pembelajaran sebelumnya bisa dilihat di channel apa ya? Jawabannya untuk Pak Ato Soeharto itu bisa diakses di channel Bengkel Quran, Pak. Insya Allah nanti saya kirim ke grup link untuk playlist kajian i'rab dan nahwunya. Oh ya, Bar, izin, Bar. Ini grup apa? Kamu mau share ke grup apa? Ya. Mau di-share di grup apa linknya? Grup kajian i'rab. Oh, ini Pak Ato Soeharto dari mana? Karena bisa jadi di grup yang lainnya karena saya share di grup-grup saya kayak ada grup IKD, grup teman-teman itu saya share. Bisa jadi bukan dari grup kajian i'rab itu. Kalau memang itu silakan hubungi Ustadz Nurkholis atau siapapun teman kawan-kawan yang kirimkan link tadi kajian tadi ke Bapak atau Ibu. Oke, insya Allah. Ini setiap Sabtu Ustadz? Ya, setiap Sabtu insya Allah Bu Yusna Yunus. Sabtu itu ada kajian nahu dasar, terus hari Ahadnya besok dengan waktu yang sama insya Allah kajian i'rab dan tadabbur Quran. Oke. Ada tambahan Ustadz atau kita cukupkan? Udah cukup, Pak. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bara.